Alam raya selalu menunjukkan keindahannya. Alam raya selalu menunjukkan potensinya. Selamat datang di Desa Bejiruyung. Desa yang memiliki masyarakat yang ramah serta memiliki berbagai potensi fisik maupun non-fisik yang ada. Hai guys, jadi kita sedang berada di gedung Serbaguna Grapanggi. Atau disebut juga dengan P dan K. Nih, jadi gedung ini tuh banyak banget fungsinya, yaitu salah satunya tuh bisa untuk lomba-lomba antar sekolah atau bahkan acara-acara sekolah gitu. Terus juga bisa buat tempat nikahan. Juga bisa badminton, tenis meja, bahkan ada senam, juga latihan pramuka untuk melatih anak SD juga pembina-pembina. Dan masih banyak lagi fungsinya. Nah, itu dia. Stay tune di lokasi selanjutnya ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwinanda Saputri dari kelas 12 IPS 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang potensi fisik dan non-fisik dari Desa Bejiruyung. Yang pertama dapat kita lihat bahwa di sini terdapat Taman Desa Bejiruyung, di mana taman ini untuk sebagai lapangan yang multifungsi. Salah satunya itu ada futsal dan sepak bola. Lalu di sini juga ternyata ada Taruna Muda, yaitu sekolah sepak bola dari Desa Bejiruyung itu sendiri, yaitu yang fungsinya untuk mendidik dasar sepak bola melalui penerapan landasan ilmiah tentang teori, soal latihan, serta sepak bola modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mutiara Khairulisa, nomor absen 24, juga ingin memaparkan hasil pendidikan lembaga pendidikan non-fisik, yaitu berupa POSPAUD Harapan. Yang dimana POSPAUD ini mengajarkan untuk anak-anak menjadi lebih kreativitas, juga membaca, juga pandai. Di sini juga ada tanaman yang dihasilkan dari anak-anak untuk melatih kreativitas. Kreativitas itu berupa slogan yang dimana ada anak-anak bisa sehat, ceria, dan juga berkreativitas dengan baik. Nah, di sini slogan yang kedua itu cerdas dan juga ceria, yang dimana di sini ada banyak wahana permainan, yang salah satunya ini untuk bisa melatih keseimbangan bagi anak-anak di usia 2-5 tahun. Nah, sekolah ini terdiri dari TK dan PAUD. TK di sebelah barat dan sedangkan PAUD di sebelah selatan. Dan sekolah ini masih sangat aktif sampai sekarang dengan berbagai fasilitas yang ada. Lembaga pendidikan yang selanjutnya adalah Sekolah Dasar SD Negeri 1 Bejiruyung. Dulunya Bejiruyung mempunyai 2 sekolah dasar, namun karena alasan tertentu digabung menjadi satu, jadilah SD Negeri Bejiruyung. Hai guys, jadi kita sedang di SD tempat kita sekolah dulu pas SD nih. Sekarang udah beda banget. Sekarang udah lebih bagus dari sebelumnya. Kayak sekarang tuh udah di paving nih. Dulu masih belum. Terus tuh ada iniannya. Dulu tuh nggak ada Pendopo tuh ya, ada pendopo nih sekarang. Sekarang tuh lebih bagus dari sebelumnya. Itu aja. Selanjutnya di wilayah Bejiruyung ini ada potensi non-fisik dari lembaga kesehatan, yaitu PKD atau Poliklinik Kesehatan Desa. Biasanya bisa disebut dengan PKD Enggal Waras, di mana PKD ini merupakan puskesmas desa yang fungsinya untuk berobat para masyarakat desa. Bahkan harga obat di sana terjangkau. Potensi non-fisik yang selanjutnya adalah tim pembina UKS, dibentuk untuk mengembangkan dan memajukan program UKS secara terpadu dan terkoordinasi. Di sini terdapat sungai yang merupakan salah satu potensi fisik dari Desa Bejiruyung. Nah, dikarenakan musim kemarau, jadi sungainya kering. Ini sedang dilaksanakan program pembangunan tanggul oleh pemerintah Desa Bejiruyung. Nah, sebagian besar wilayah Desa Bejiruyung ini dipisahkan oleh sawah yang luas. Sawah merupakan faktor ekonomi pendukung utama karena sebagian besar masyarakat adalah bekerja sebagai petani. Geografis, Desa Bejiruyung terletak di sebelah timur Desa Pekuncen, di sebelah selatan Desa Wonosari, di sebelah barat Desa Jatinegara, dan di sebelah utara Desa Karangmaja.
Desa Bejeruyung memiliki lahan pertanian seluas 107 hektar dengan luas wilayah 226 hektar dengan jumlah penduduk 3.556 jiwa. Di Desa Bejeruyung terdapat kebun cabai yang dikelola oleh salah satu mahasiswa berprestasi di Desa Bejeruyung. Dalam wilayah Bejeruyung terdapat balai desa yang dimana isinya lembaga desa untuk kesejahteraan masyarakat. Yang pertama ada Linmas atau Perlindungan Masyarakat. Tugasnya guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman, juga ketertiban masyarakat. Yang kedua ada LKMD atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, yang tugasnya menyusun rencana pembangunan desa serta menggerakkan gotong royong masyarakat. Yang ketiga BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Tugasnya melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa. Yang keempat PKK atau Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. Tugasnya sebagai wadah penggerak pembangunan di tingkat desa serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang kelima ada Karang Taruna. Yang keenam ada GBB atau Gerakan Bejeruyung Bersedekah, di mana lembaga ini dilaksanakan rutin setiap hari Jumat. Oke, yang selanjutnya di sini ada lembaga ekonomi yang berada di Desa Bejeruyung, salah satunya yaitu BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa. Tujuan BUMDes adalah meningkatkan perekonomian desa serta meningkatkan usaha masyarakat dalam potensi ekonomi desa. Lembaga desa yang selanjutnya adalah Rukun Tetangga. Desa Bejeruyung memiliki 16 RT dan 5 dukuh. Oh ya teman-teman, di Desa Bejeruyung ada industri perumahan pembuatan bra. Beberapa masyarakat lokal bekerja di sini. Walaupun tempat industrinya kecil, tapi mereka memiliki jangkauan pasar yang luas loh. Mereka bisa menjualkan produk mereka sampai ke Malang hingga Surabaya. Nah, di sini juga ada peternakan kambing loh teman-teman. Mayoritas penduduk Desa Bejeruyung beragama Islam. Maka dari itu, di sini banyak tempat ibadah seperti masjid dan musola. Di sini ada 2 masjid dan 9 musola. Masjid Baitur Rahman ini adalah salah satu masjid yang ada di Bejeruyung, di mana kita melakukan sholat Idul Fitri di situ. Saat ini masjid tersebut sedang dilakukan pembangunan untuk menambah fasilitas seperti TPQ, tempat wudhu, dan lain-lain. Yayasan Bani Salamun Bejeruyung ini adalah tempat di mana untuk mengaji para anak-anak dan juga bahkan bisa untuk orang dewasa. Sebagai bentuk pertahanan dan keamanan, di setiap dukuh Bejeruyung terdapat beberapa pos kamling. Nah, di sini merupakan salah satu pos kamling yang ada di dukuh Gumeng yang masih aktif sampai sekarang. Di Desa Bejeruyung terdapat tempat pemakaman umum. Letaknya di antara dukuh Gumeng dan dukuh Karangmalang. Pemakaman ini merupakan pemakaman yang terbesar yang ada di Desa Bejeruyung. Tidak hanya masyarakat Muslim saja yang dimakamkan di sini, tetapi banyak juga masyarakat non-Muslim yang dimakamkan di sini juga. Nah, di sini rasa semangat gotong royong masyarakat masih sangat kuat. Hal ini dibuktikan dengan adanya gotong royong pembangunan jalan yang rusak di dukuh Karangmalang. Gotong royong tertuang pada Pancasila yang ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Gotong royong telah mendarah daging dan bahkan sudah menjadi suatu kepribadian sebagai budaya yang berakar kuat dalam kehidupan masyarakat di Desa Bejeruyung. Walaupun tanpa dibayar, warga sekitar masih sangat antusias dalam keikutsertaan bergotong royong. Selain para orang tua, masyarakat generasi muda juga ikut andil dalam pembangunan jalan ini. Para warga membagi tugasnya masing-masing. Ada yang mengaduk semen, mengangkut semen, dan meratakan semen. Nah, sedangkan para ibu-ibu memasak di dapur. Karena rasa semangat yang tinggi, menjadikan Desa Bejeruyung pernah menjadi terbaik satu gotong royong masyarakat se-Jawa Tengah. Halo semuanya, di sini saya Mutiara Khairulisa akan merencanakan rencana yang akan dilakukan pada potensi fisik dan non-fisik di Desa Bejeruyung ketika sudah maju atau sudah sukses. Yang pertama, mungkin bisa mengembangkan sumber daya manusia yang lebih baik, bisa berupa pengembangan UKM dan kepemudaan baik dalam bidang olahraga maupun dalam bidang agama. Juga bisa dapat memfasilitasi warga untuk lebih kreatif dalam pengolahan hasil pertanian yang ada.
Bisa dengan mengadakan pelatihan loh. Nah, seperti di lembaga pendidikan, akan mengembangkan mulai dari guru yang berkualitas dengan yang sangat semangat belajar dan melatih siswa-siswi untuk lebih kreatif dalam banyak hal juga, dan juga lingkungan yang bersih dan nyaman itu juga sangat penting untuk belajar. Lalu di PKD juga masih banyak yang kurang layak, mungkin bisa mengembangkan fasilitas dan merenovasi terlebih dahulu. Dan juga bisa memperbanyak kamar-kamar untuk pasien. Nah, di sana juga kekurangan tenaga medis, juga bisa menambah seperti bidan. Nah, di BUMDes juga sekarang di Desa Bejiruyung kurang berkembang. Maka saya akan merencanakan agar BUMDes berjalan dengan lancar, yaitu dengan cara pemuda atau panitia di Bejiruyung lebih aktif lagi dalam kegiatan. Juga bisa memanfaatkan ketersediaan platform digital untuk mendukung perencanaan panjang BUMDes di desa. Salah satu platform yang bisa digunakan yaitu Simple Desa dengan fitur pembayaran hingga mitra BUMDes yang dapat membantu mendorong transaksi digital para warga. Nah, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dwi Nanda Saputri nomor presensi 13. Di sini sebagai generasi muda, aku akan menyampaikan sih bentuk kontribusi apa yang akan aku lakukan untuk Desa Bejiruyung ketika aku sukses. Stay tune. Program yang pertama adalah pembangunan infrastruktur desa berbasis masyarakat, di mana pembangunan infrastruktur ini merupakan salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan untuk mewujudkan desa yang mandiri. Nah, masyarakat desa hendaknya dilibatkan sebagai subjek pembangunan sehingga infrastruktur yang telah dibangun berkelanjutan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Nah, infrastruktur yang dibangun berbasis pada kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat sadar mau merawat dan mengelolanya. Nah, infrastruktur berbasis masyarakat berarti memberikan peran lebih kepada masyarakat untuk mendukung kemanfaatan infrastruktur desa. Nah, kedepannya diharapkan masyarakat desa dapat lebih mandiri dalam merencanakan dan menggunakan infrastruktur desa secara lebih baik. Nah, contoh pembangunan infrastruktur desa yang perlu diperhatikan atau perlu ditingkatkan adalah jalanan desa, saluran irigasi, tempat pembuangan sampah, taman desa, serta sungai. Nah, pembangunan tersebut perlu adanya dukungan dari masyarakat. Maka dari itu, kualitas sumber daya manusia sangat berpengaruh untuk meningkatkan kualitas masyarakat. Perlu diadakannya sistem pendidikan yang baik dan pembinaan serta pengembangan masyarakat. Nah, program yang kedua adalah memaksimalkan bercocok tanam di musim kemarau. Nah, sejak beberapa bulan yang lalu, sejumlah sentra produksi pertanian terdampak musim kemarau. Musim kemarau bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin karena hama lebih sedikit, sinar matahari cukup baik untuk fotosintesis dan proses pengeringan. Jadi kualitas gabah lebih baik, biaya produksi juga bisa ditekan. Namun musim kemarau El Nino ini yang mengakibatkan musim kemarau berkepanjangan, tetapi produksi padi sawah dapat diantisipasi dengan memanfaatkan embung, bendungan, dan waduk. Selain itu, perbaikan sistem irigasi cukup bisa mengantisipasi dampak kekeringan. Nah, dikutip dari Kementan atau Kementerian Pertanian juga turut mengaplikasikan sejumlah teknologi adaptasi untuk menanggulangi dampak kekeringan. Di antaranya adalah penerapan biopori dan sumur suntik, pembuatan lubang biopori selain untuk mengantisipasi terjadinya banjir dengan membuat air hujan cepat meresap ke dalam tanah, juga memberikan tanah tidak cepat kehilangan air pada musim kemarau. Sementara pembuatan sumur suntik diharapkan dapat menjadi alternatif sumber pengairan pada saat memasuki musim kemarau, terutama pada sawah tak ada hujan. Nah, hal ini juga perlu diterapkan di Desa Bejiruyung. Dengan langkah tersebut, produktivitas padi tetap terjaga untuk memenuhi kebutuhan. Nah, namun kita juga dapat menggunakan alternatif lain seperti tanaman musim kemarau seperti terong, jagung, kacang tanah, kacang panjang, kacang hijau, labu, dan lain-lain. Nah, sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dadah! Just the feeling that I won't leave behind, because it's something that is on my mind. I guess it goes like na 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 na.